Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video Venus Aquatic, salam kenal, perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan dan saya biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Jadi kenapa kita disebut Raja Ikan? Karena sejak 2010 kita sudah konsisten bergerak di bidang ikan hias. Jadi saya adalah seorang eksportir dan importir ikan hias sejak tahun 2010. Kalau pelihara ikan, saya dari masih kecil banget udah senang dan pelihara ikan gitu. Dari umur 6 tahun, 7 tahun saya udah pelihara ikan. Dan saya sangat mencintai ikan. Sampai ada keluar istilahnya "I cannot live without ikan" gitu. Bukan "I cannot live without you", "I cannot live without ikan". Jadi dan itu ya benar-benar kayak gitu. Kalau mantan saya bilang "I cannot live without you", tapi belum mati dia. Tapi kalau saya benar-benar literally nggak bisa hidup tanpa ikan, karena ya ikan udah memberikan segalanya lah buat saya gitu. Jadi dari satu akuarium sampai satu rumah semuanya akuarium, sampai akhirnya bisa punya rumah cuma buat taruh akuarium. Jadi ya ikan memberikan banyak hal pada saya. Oke, jadi pada episode kali ini saya ingin membahas satu ikan yang unik banget, yang masih jarang banget ada di Indonesia. Dia sekilas mirip ikan koki, tapi dia bukan ikan koki. Dia merupakan ikan koi gitu. Jadi namanya adalah hutie long. Hutie itu kupu-kupu, long itu naga. Seperti yang kita bisa tebak dari namanya, dia itu berasal dari Cina. Dan yang nama ikan koi itu juga bukan berasal dari Jepang. Kalau banyak orang dikasih pertanyaan, ikan koi itu asal dari mana? Orang pasti semua mengira itu dari Jepang. Karena nama-nama ikan koi aja diambil dari nama-nama Jepang kan, Showa, Sankei, dan sebagainya. Tapi kalau dirunut sejarahnya, ikan koi itu sebenarnya berasal dari Cina gitu. Dan ikan koki juga sebenarnya bukan dari Jepang. Ikan koki juga dari Cina gitu. Bahkan ada koki oranda. Oranda itu, ini kalau nggak salah ya, mungkin kalau salah diklarifikasi. Oranda itu bahasa Jepangnya orang asing atau ya orang bule, orang barat itu mereka panggilnya oranda. Dan pertama kali yang bawa ikan koki ke Jepang itu ya orang-orang asing, orang-orang dari luar negeri bawa ke Jepang, mereka sebutnya oranda. Nah akhirnya ya terus berkembang lah. Nah jadi ikan koi yang seperti ini itu hanya dikembangkan di Cina dan di Taiwan. Kenapa? Karena walaupun asal dari Cina, koi itu kan populer di Jepang. Paling banyak di breeding di Jepang. Paling banyak diekspor dari Jepang. Orang-orang pada percaya kualitasnya kalau ikan koi ya identiknya dengan Jepang. Bahkan kalau beli pakan ikan koi aja semua namanya Jepang-Jepangan gitu. Tapi ikan koi ini berasal dari Cina. Kenapa dari Cina? Karena selidik punya selidik, ikan koi yang seperti ini kalau di Jepang ada lahir ikan koi yang short body itu pasti dimusnahin. Karena orang Jepang itu bener-bener cari koi yang kualitas tinggi. Kalau ada koi yang penyimpangan atau yang defect itu langsung dimusnahin. Jadi gitu teman-teman. Tapi di Cina mereka masyarakatnya itu suka banget ikan yang pendek-pendek. Nah salah satunya ikan koi yang pendek-pendek. Maka dari itu mereka kembangkan jadi hasil dari selective breeding. Jadi ada yang pendek, ih lucu nih, disimpan, dibesarkan, diternakan. Ih ada nih yang pendek, finnya panjang-panjang, siripnya slayer-slayer, dikembangin lagi, di-keep lagi, dipelihara lagi. Nah akhirnya dikumpulkan genetik-genetik yang menarik. Akhirnya ya terciptalah ikan koi short body long fin, atau yang kalau disingkat hutie long atau butterfly koi gitu. Jadi ini ikan
yang berasal dari Cina, hasil dari selective breeding. Jadi benar-benar yang pendek sama pendek, pendek sama pendek, dan long fin dikawinin, akhirnya jadilah yang seperti ini. Oke, jadi ikan koi butterfly ini sendiri juga ada grade-grade-nya. Kalau menurut saya yang grade-nya bagus itu yang semakin bulat dan semakin segitiga badannya, itu grade tinggi. Kalau yang badannya kurang simetris, itu yang grade agak rendahnya. Oke, dan ikan ini itu ikan yang cantik banget, bisa dilihat dari atas top view itu cantik, side view-nya juga tidak kalah cantik. Dan ikan ini pelihara itu gampang. Kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, ini pemula pun cocok banget buat pelihara ikan ini. Satu, karena tidak terlalu sulit peliharanya. Kalau dibanding ikan koki, dia jauh lebih mudah buat peliharanya. Terus juga buat teman-teman yang suka ikan yang bisa besar, ikan hutielong ini dia bisa tumbuh sampai besar banget. Seperti ikan koi pada umumnya gitu. Kan kalau orang yang suka ikan yang bulat-bulat, suka ikan mas yang bulat-bulat, pada sukanya ikan koki. Tapi kelemahannya ikan koki itu satu, dia tidak bisa terlalu besar. Kalau yang udah segede-gede gini aja udah harganya udah luar biasa mahal kan. Tapi kalau hutielong ini dia bulat seperti koki, tapi dia bisa besar seperti koi. Dan dari pengalaman saya, dia tidak rentan seperti ikan koki. Kalau ikan koki perlu perawatan ekstra, gampang kebalik. Dikasih makan banyak dikit, dia masalah. Tapi kalau ikan koi kan lebih kuat, lebih sehat, lebih mantap. Nah, ini dia ya daya tahannya mudah dipelihara seperti ikan koi, tapi bisa besar juga seperti ikan koi, tapi dia bulat lucu seperti ikan koki. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini ikan yang oke banget, dan warnanya bukan cuma putih ini aja, dia bisa ada berbagai macam warna ya, nanti ditampilkan di b-rollnya. Dia warnanya bisa banyak, tapi yang pada kali ini kita datangkan, kita impor dari Cina, kita fokus ke yang warna putih. Karena apa? Karena peminatnya paling banyak. Tapi nanti di masa depan kita bakal datangkan juga warna-warna lainnya. Oke, tadi kita udah bahas bahwa ikan ini tuh mudah, gampang dipeliharanya. Kalau mau pelihara gimana teman-teman? Mau pelihara itu kalau saya sendiri lebih rekomen taruh di palut seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau pelihara di akuarium juga oke banget. Karena dari samping itu juga kelihatan cantik. Tapi kalau saya sendiri menyarankan pelihara di palut seperti ini agar mereka cepat besar. Itu satu, taruh semakin besar tempatnya dia semakin baik. Karena yang namanya ikan itu pertumbuhannya mengikuti tempatnya. Semakin besar tempatnya, dia semakin cepat tumbuhnya. Kalau manusia kan tidak bisa tumbuh lebih besar daripada impiannya. Kalau ikan tidak bisa tumbuh lebih besar daripada akuariumnya gitu. Kalau dia akuariumnya kecil, dia pertumbuhannya lambat. Oke, itu yang pertama, tips buat pelihara ikan ini, taruh di tempat yang besar. Kedua, kalau saya, ikan koi ini harus punya filtrasi yang baik dan aerasi yang baik. Maka dari itu saya pasang mushroom seperti ini. Mushroom seperti ini biasanya dipakai oleh hobis-hobis koki. Nah, ini saya pakai di koi saya ini supaya kadar oksigen atau kadar DO dalam palut itu tinggi. Akhirnya mereka lebih sehat dan lebih cepat besar. Itu yang kedua ya tipsnya ya. Ketiga, kalau bicara semakin cepat besar, itu bukan hanya terpengaruh oleh DO, tapi buat pertumbuhan yang baik, dia perlu juga lampu. Lampu tapi bukan sembarang lampu, lampu yang mengandung UV gitu. Jadi kalau ikan koi seperti ini, kalau dia ditaruh di kena sinar matahari langsung, dia pertumbuhannya pasti lebih baik. Tapi kalau seperti di ruangan atau teman-teman peliharanya di akuarium yang tidak kena sinar matahari, alangkah baiknya dikasih lampu yang mengandung UV seperti lampu civilian. Kalau mau beli ya cek link di deskripsi ya. Jadi dikasih lampu UV agar dia tulangnya lebih kuat, lebih sehat gitu kan. Kayak teman-teman kalau pelihara tanaman aja kagak dikasih lampu UV aja mati kan. Tapi banyak orang yang tidak sadar, ikan pun, binatang atau makhluk hidup apapun yang kalau tidak kena lampu UV, dia kurang sehat akhirnya mati.
Ya kan kalau teman-teman pelihara reptil juga harus dilampuin kan, lampunya juga lampu matahari. Ikan sebenarnya juga perlu hal yang sama, cuma masih banyak orang yang belum teredukasi. Oke, jadi itu kita perlu UV juga, kadar DO tinggi. Selain itu juga makanan. Makanan kalau saya menyarankan ikan koi pendek seperti ini kan makin bulat makin bagus. Nah, sarannya saya bagaimana cara buat dia semakin bulat? Dengan memberi pakan yang mengandung protein tinggi. Contohnya pellet high grow. Terus kalau saya kasih cacing atau udang, itu kandungannya tinggi, mereka bisa tumbuh semakin cepat. Atau bisa juga dengan maggot. Maggot itu kan kadar proteinnya tinggi. Nah, ini cocok banget buat dikasihkan ke ikan koi kita ini. Agar apa? Agar mereka tumbuhnya semakin besar. Kalau tumbuhnya semakin besar, mereka semakin cantik, semakin panjang juga finnya itu. Jadi Hood Yelong itu finnya sebenarnya panjang. Cuma kalau masih kecil seperti ini, dia tidak terlihat panjang. Kalau udah gede baru kelihatan panjang. Itu sama. Hampir semua ikan komet juga begitu. Bahkan ikan arwana kumpai juga kalau masih kecil itu nggak terlalu panjang finnya. Seiring dengan dia semakin besar, baru finnya semakin panjang. Kalau masih kecil, sulit lah buat dia panjang finnya. Jadi kalau ikan Hood Yelong ini semakin besar, makin panjang, semakin cantik. Nah, berarti kan kita pengen push dia biar semakin besar kan. Nah, cara pushnya yaitu tadi pakan yang berkualitas. Tapi kalau kita kasih pakan berkualitas dalam jumlah banyak gitu ya, hati-hati overfeeding. Overfeeding pengaruhnya di kualitas air. Karena mereka buang amonia banyak dari kotoran. Ya, filtrasinya juga harus bagus. Nah, Kibillion juga ada filtrasi 15 in 1. Bisa dipakai juga teman-teman. Ya, kurang lebih itulah tipsnya. Jadi filtrasi juga harus bagus buat pelihara ikan koi. Juga jangan terlalu padat. Ya segini udah maksimal lah. Kalau terlalu padat, terlalu penuh, dia stres, akhirnya sakit, akhirnya mati. Jadi peliharanya jangan terlalu padat. Kalau bisa ditinggiin teman-teman. Karena seperti kebanyakan koi, kalau dia airnya tinggi, dia pertumbuhannya juga semakin baik. Jadi badannya semakin lebar karena ada tekanan gravitasi. Jadi ya kurang lebih itu teman-teman. Secara kesimpulan, ikan ini cocok banget buat pemula. Kalau teman-teman baru pertama kali pelihara ikan, ini ikan yang relatif mudah untuk dipelihara. Ikan yang bagus banget buat jadi ikan pertama kamu. Kalau kamu lagi punya kolam atau punya akuarium nganggur, bingung diapain, nah ini juga cocok dipelihara untuk pembesaran. Nah, semakin besar dia semakin bagus, semakin tinggi nilainya. Kalau teman-teman seorang pedagang ikan atau seorang yang baru mau coba-coba terjun untuk bisnis ikan, nah bisnis ikan ini juga rekomen banget. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, ikan koi itu udah ada pasarnya. Dia salah satu ikan yang paling populer di dunia. Jadi karena udah populer, pasarnya udah ada, buat memperkenalkan ke market sebuah produk baru atau sebuah varian baru dari ikan koi itu jauh lebih mudah gitu. Jadi ini ikan yang oke banget buat teman-teman pelihara, buat bisnis juga mantap gitu. Tapi satu ya, dia perlu kadar oksigen tinggi. Dia tidak bisa seperti ikan cana yang nggak pakai filtrasi, nggak pakai oksigen pun hidup. Oke, jadi itu aja video pada kali ini. Kalau masih ada pertanyaan seputar ikan koi dan ikan Hood Yelong ini, bisa tinggalkan komen di ya di sini di video ini. Juga teman-teman kalau tertarik buat beli, tertarik buat kenal lebih jauh tentang ikan ini, atau pengen kenal lebih jauh juga tentang Venus Aquatic, bisa cek link di deskripsi. Ada link grup WhatsApp kita, gabung di sana. Tiap hari kita akan update ikan apa sih yang baru masuk, ikan apa yang akan masuk, berapa harganya, akan kita update setiap hari gitu. Jadi ya gitu aja teman-teman, ke toko bangunan beli sekrup, jangan lupa gabung ke grup Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih, terutama teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Nicholas Kurniawan, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.